Bapak Ibu Saudara yang masih berada di perjalanan, serta jaga lindungi, tibakan dengan selamat
tidak dapat beribadah, Tuhan sembuhkan, Tuhan ampuni di waktu mendatang dapat beribadah kepada Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bisa kerajaan telah berusaha menghalang-halangi anak Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan selama ibadah ini, apapun bentuk gangguan yang kami usulkan semuanya dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, semua peralatan yang kami gunakan, baik juga kendaraan dipakai melontarkan lindungi, biarlah kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hormat takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji kepada Tuhan. Haleluya. Dia berhati sesuatu, dia hanya sejauh Tuhan. Masih kita mengenai dari ayat Rohani 396. Ayat Rohani 396, aku di tangan.
Tuhan dan mujizatnya disediakan, mujizatnya disediakan bagimu, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Sesungguhnya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Segala langkah-langkah kami, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, sesungguhnya Shekinah Glory, roh kemuliaan Tuhan akan selalu melakukan perkara yang ajaib di tengah kami, menyelesaikan masalah apapun yang mustahil bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasihan-Mu di tengah kami. Biarlah firman Tuhan ini selalu mengarahkan kami, mendorong kami untuk semakin lebih-lebih dekat kepada Tuhan, bersekutu dengan pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang firman Tuhan akan dinyatakan di tengah kami sekaliannya. Ampuni, sucikan kami, urapi kami dengan roh-Mu yang suci, mulai daripada pribadi hamba, untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan jelas, benar dan murni, sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami dengan urapan yang sama, untuk kami dapat mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan-Mu di tengah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah bahagia damai sejahtera yang daripada Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Langsung dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-14. Markus 14, sekarang kita ayat yang ke-37. Markus pasal 14 ayat yang ke-37, ini masih di Taman Getsemani. Saya akan bacakan 37 sampai 39. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. 39. Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Ya, ini menjelang Yesus disalib. Yesus dan murid-murid menghadapi banyak tantangan, banyak hal, didera, diburu, sampai ditangkap. Bahkan Yesus mengalaminya sampai mati di kayu salib. Ini sama dengan menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Gereja Tuhan di akhir zaman juga akan mengalami banyak hal, pencobaan, masalah-masalah, kebencian tanpa alasan, dosa-dosa yang semakin memuncak hari-hari ini. Ya, sekonyong-konyong masalah bisa tiba-tiba datang. Saya pernah sampaikan, bagaikan kapal yang sedang berlayar di lautan yang luas. Sekonyong-konyong bisa, kalau kita tidak berjaga-jaga dan berdoa hari-hari ini, sesungguhnya kita akan tenggelam di lautan dunia ini. Maka menjelang kedatangan Tuhan, ini yang diperhadapkan, mengalami banyak hal, meneladani seperti Yesus, harus masuk Taman Getsemani, mengalami pencobaan, masalah, kebencian, dosa-dosa, dan tidak dapat ditanggulangi, tidak dapat diselesaikan dengan sesuatu apapun yang hebat di dunia ini, hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa. Hanya dengan berjaga-jaga dan berdoa. Ya, kalau pepatah dunia mengatakan ora et labora, baik, berdoa dan bekerja. Tetapi Alkitab mengatakan lebih baik berdoa dan berjaga-jaga. Kalau berdoa
ora elabora, berdoa dan bekerja. Ya kadang orang bekerja, ada juga melakukan yang tidak benar, tapi berdoa juga. Nah ini, ya itu sebabnya lebih baik berdoa dan berjaga-jaga. Dikatakan pada ayat yang ke-37 bagian B, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bisa berdoa dan berjaga-jaga dengan praktek berdoa 1 jam. Apa pengertiannya daripada doa 1 jam? Pengertian rohani daripada doa 1 jam yaitu Wahyu 18 ayat 16. Memasuki ya Taman Getsemani. Maka ini yang Tuhan ajarkan, yaitu berdoa 1 jam. Apa pengertian? Berdoa 1 jam. Wahyu 18 ayat 16. Mereka berkata, celaka-celaka kota besar yang berpakaian lenan halus dan kain ungu dan kain kirmizi dan yang dihiasi dengan emas dan permata dan mutiara. Sebab dalam 1 jam saja kekayaan sebanyak itu sudah binasa. Segala apapun yang ada di dunia ini dikuasai ya oleh Babel. Maka manusia yang selalu mengejar dunia ini ya cari nama, membangun menara Babel. Dan itu akan dibinasakan, Alkitab katakan di dalam Wahyu 18 ayat 16 ini, dalam 1 jam. Maka kalau kita tidak mau binasa bersama dengan dunia, ya kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Jadi pengertian pertama ya, daripada doa 1 jam adalah proses perobekan hawa nafsu daging. Kalau tidak terkendali hawa nafsu daging kita yang mengejar Babel ini, ya, mencari nama, semualah yang jasmani, jabatan apa semua. Jadi doa 1 jam adalah proses perobekan hawa nafsu daging. Supaya apa? Supaya kita tidak ikut-ikutan atau tidak jatuh dalam dosa Babel. Itulah ya, manusia yang selalu mengejar perkara jasmani akan jatuh dalam dosa Babel, yaitu dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan, narkoba, merokok, pesta pora, kawin mengawinkan, kawin cerai. Kalau tidak bisa mengalami perobekan hawa nafsu daging, maka nikah rumah tangga ini adalah harus semuanya dibawa sampai kepada nikah yang rohani. Itu sebabnya saya seringkali ingatkan kepada kaum muda, ya, jangan sampai jatuh ke dalam dosa kawin mengawinkan. Karena persoalan nikah rumah tangga ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Banyak persoalan pergumulan yang diperhadapkan. Ya, kalau tidak kuat ya, kalau menikah 1 tahun 2 tahun cerai, menikah lagi, itu persoalan dalam nikah rumah tangga. Hawa nafsu. Kaum muda jangan karena lihat ya bagus, sudah bekerja bagus, tapi lihat bagaimana, apakah sudah satu firman pengajaran yang benar. Ini harus kita perhatikan. Ayo, doa 1 jam ini pengertiannya itu proses perobekan hawa nafsu daging supaya apa? Kita tidak jatuh dalam dosa Babel, dosa makan minum kawin mengawinkan. Ya, itu yang A. Supaya apa? Lewat doa 1 jam perobekan hawa nafsu daging. Supaya apa? Yang B, kita tidak binasa bersama dengan Babel, binasa bersama dengan dunia ini, tetapi kita bisa hidup benar dan suci bersama dengan Tuhan. Ini yang kita mohonkan. Jadi harus daging ini dirobek. Ya, banyak sekali hawa nafsu, ya, keinginan daging ini, ya, yang harus dirobek supaya kita bisa hidup benar dan suci bersama dengan Tuhan. Lalu yang kedua,
Lalu yang kedua, pengertian rohani berdoa 1 jam, Lukas 22 ayat 57 sampai 60. Lukas 22 ayat 57 sampai 60. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. 58. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. 59. Dan kira-kira sejam kemudian, ya berarti 1 jam setelah itu, ya, orang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayah. Ya, setelah 1 jam kemudian Petrus menyangkal Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Berarti pengertian yang kedua, doa 1 jam adalah proses perobekan tabiat daging. Tadi hawa nafsu daging yang pertama. Daging harus dirobek supaya jangan menuruti hawa nafsu daging. Tidak jatuh bersama Babel dunia ini, binasa selamanya. Yang kedua, doa 1 jam, arti yang kedua, proses perobekan tabiat daging. Yaitu apa? Petrus takut berkorban. Sebab kalau dia mengakui, jangan-jangan dia juga ditangkap. Ya, jadi doa 1 jam adalah proses perobekan daging, yaitu takut berkorban untuk Tuhan. Proses perobekan tabiat daging, yaitu takut berkorban untuk Tuhan, sehingga menyangkal Tuhan. Ini pengertian doa 1 jam. Ya, seperti Petrus takut berkorban untuk Tuhan, sehingga tidak takut apa? Untuk berbuat dosa. Dia bohong, mulutnya bohong, tidak jujur, bilang tidak kenal Yesus. Ini kalau daging kita tidak dirobek dari ketakutan, takut termasuk khawatir, maka walaupun kita sudah kenal firman, walaupun kita sudah mengerti firman, bilang gak kenal firman, menolak firman, tidak mau praktek firman. Kalau takut, khawatir, Wahyu 21 ayat 8, ya, penakut semua itu, ya, langsung binasa, masuk ke dalam neraka. Ya, ini seperti Petrus. Ya, di sekolah takut nilai jelek, ngapain? Menyontek. Pergaulan kaum muda takut dibilang kurang pergaulan, sehingga masuk dalam pergaulan yang salah, merokok, minum narkoba, begitu. Takut di kantor, takut dikatakan lain sendiri, ikutan korupsi. Ya, Tuhan tolong kehidupan kita semua. Daging harus dirobek, tabiat daging kita yang takut ini. Ya, daging harus dirobek sehingga tidak lagi takut berkorban untuk Tuhan. Daging harus dirobek, ya, karena gerimis, hujan, sudah takut nanti badannya, ya, sakit lah apa-apa. Tapi kalau untuk hal yang jasmani, besok ujian, mau badai pun ditembus ya. Ya, itulah daging kita, ya. Perobekan daging tabiat, ya. Kalau kita takut berkorban, maka nanti akan menyangkal Tuhan seperti Petrus. Menyangkal Tuhan artinya tidak lagi setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Menyangkal Tuhan artinya tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Tinggalkan Yesus. Tinggalkan Yesus sama dengan tidak percaya Yesus. Nah, ini lewat doa 1 jam membuat kita tetap setia berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Tetap mengaku Tuhan sampai
kedatangan Tuhan kali yang kedua sampai akhir kehidupan kita, sampai garis akhir, apapun pengorbanannya. Inilah berjaga-jaga dalam doa. Ya. Maka kalau kita menyangkal Yesus, firman pengajaran yang benar di dalam Matius 10 ayat 32 sampai 33. Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Kalau kita menyangkal Yesus, firman pengajaran yang benar, maka kita juga akan disangkal Tuhan, tidak diakui di surga, tidak masuk kerajaan surga. Ayo tabiat bangsa kafir yang seringkali takut, khawatir ini. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya. Jadi yang kedua, yaitu pengertian rohani doa 1 jam, yaitu proses perobekan tabiat daging, yaitu takut berkorban sehingga menyangkal Tuhan. Ya, kalau kita takut Tuhan, kita rela berkorban apa saja sampai mengorbankan seluruh hidup ini kepada Tuhan. Arti yang ketiga, yang terakhir, Markus 14 ayat 38. Markus 14 ayat yang ke-38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging. Jadi arti yang ketiga, pengertian rohani doa 1 jam, yaitu proses perobekan keinginan daging. Keinginan daging. Ya, tadi hawa nafsu daging, yang kedua tabiat daging ini yang harus dirobek. Lalu yang ketiga, keinginan daging yang bertentangan dengan firman. Supaya apa? Tidak jatuh dalam pencobaan. Seringkali kita jatuh dalam pencobaan. Ya, karena keinginan yang tidak terbendung. Orang lain berhasil, kita mau ikutan, akhirnya menggunakan cara-cara yang tidak normal, tidak sesuai dengan firman. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Jatuh dalam pencobaan karena keinginan daging. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh apa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu matang, ia melahirkan maut. Jadi kesimpulannya, manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, kalau kita mengikuti keinginan kita sendiri, jika keinginannya itu diikuti, maka itu sama dengan kita bagaikan menggali lubang sendiri dan kita akan jatuh ke dalamnya. Ini, ayo lewat berjaga-jaga dan berdoa. Ya, banyak keinginan kita, tetapi marilah jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Sebab pencobaan itu memang datangnya dari setan, dan ini harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Ya. Maka ketika berada dalam pencobaan, jika kita mencari jalan keluar sendiri yang tidak sesuai dengan firman, kita berbuat dosa. Sudah berada dalam pencobaan, diperhadapkan dalam pencobaan, lalu kita mencari jalan keluar sendiri yang tidak sesuai dengan firman, ini sama dengan kita berbuat dosa, jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, jatuh ke dalam pencobaan.
Inilah kalau dosa selalu disimpan-simpan, ya bagaikan dosa diperam, tidak mau mengakui. Ini nanti akan menyalahkan orang lain, saya jatuh begini karena ini, karena ini, karena ini, padahal karena keinginannya sendiri. Ayo kita sungguh-sungguh hari-hari ini, ya, berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan berbuat dosa. Ya, itulah jatuh ke dalam pencobaan berarti artinya adalah saat di mana kita menghadapi kesulitan-kesulitan, kita mencari jalan sendiri di luar firman. Ayo kita diperhadapkan hari-hari ini. Si iblis selalu berusaha melancarkan pencobaan dalam kehidupan kita. Jangan sampai mau jatuh. Ya, saat menghadapi kesulitan apapun, jangan mencari jalan sendiri di luar firman. Itu sama dengan melawan Tuhan. Berarti kita jatuh ke dalam dosa. Nah, sehingga menuju maut. Ya, tidak bisa berpegang teguh. Seperti mendirikan rumah di atas pasir, datang hujan, datang banjir, datang angin, rubuhlah rumah itu. Tuhan tolong kehidupan kita. Ya, jadi kita harus taat dengar-dengaran seperti Yesus sedang diperhadapkan di Taman Getsemani. Taat dengar-dengaran. Lukas 22 ayat 42 sampai 43. Ayo, biar kita taat dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, firman Tuhan yang seringkali bertentangan dengan kehendak kita. Yesus menghadapinya ini sebagai manusia. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ayo, perobekan daging, taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara. Seperti Yesus, taat dengar-dengaran kepada Bapa di surga. Nah, seringkali kita memberikan contoh kan Abraham, taat dengar-dengaran walaupun sering bertentangan dengan kehendaknya, tapi dia kerjakan. Tapi lihat apa sesudah itu? Abraham bertemu dengan Tuhan, Jehovah Jireh. Disediakan Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita semuanya. Ya, percaya ketika sama seperti Yesus ini, ketika mengalami Taman Getsemani, perobekan daging, ya, taat dengar-dengaran kepada Bapa di surga, ayat 43, maka malaikat turun untuk apa? Memberikan kekuatan supaya tetap bertahan sampai mati di kayu salib. Ya, kemarin doa 3 murid itu sama dengan berada di ruangan suci. Tetapi Yesus maju sedikit, doa Yesus sebagai imam besar. Ya, untuk masuk dari ruangan suci ke ruangan maha suci ada pintu tirai. Ini yang harus dirobek. Nah, sebab di dalam ruangan maha suci di situ terdapat Shekinah Glory dalam tabut perjanjian itu. Jadi tidak mungkin kita mengalami kemuliaan Tuhan Shekinah Glory kalau kita tidak mau masuk dalam Taman Getsemani, perobekan daging, percikan darah. Tetapi kalau kita tak dengar-dengaran, dulu malaikat yang memberi kekuatan kepada Yesus. Sekarang bagi kita itulah Roh Kudus, Roh kemuliaan Tuhan. Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba ya Bapa. Ini ya Aba ya Bapa sama dengan taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara, sama dengan percikan darah. Jadi tidak akan terjadi Shekinah Glory selama kita tidak masuk Taman Getsemani, pemerasan daging, perobekan daging,
perobekan hawa nafsu daging, perobekan tabiat daging, perobekan keinginan daging harus dirobek sehingga kita mengalami Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Masuk dalam penderitaan. Saat itu kita mengalami kemuliaan, Shekinah glory. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Sebab apa? Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah, ada padamu. Puji Tuhan. Ya, maka kalau ada perobekan daging, percikan darah, akan ada roh kemuliaan. Roh kemuliaan, Shekinah glory, sehingga tidak mungkin kita jatuh ke dalam dosa Babel, takut, khawatir. Nah, ini. Ya. Sehingga tadi takut kepada perkara jasmani, hanya sekarang takut kepada Tuhan. Takut, khawatir, dilenyapkan. Sehingga menjadi kehidupan taat dengar-dengaran. Maka Shekinah glory, roh kemuliaan akan menguasai kita. Inilah pengertian rohani doa 1 jam. Ini yang kita mohonkan pada buat malam ini. Sungguh kita tidak tahu kapan besok masalah kadang-kadang sekonyong-konyong terjadi. Tapi kalau kita berdoa berjaga, ya bisa memang menghadapi percikan darah, tapi kita diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Kegunaan roh kemuliaan, Wahyu 21 ayat yang ke-11. Kegunaan roh kemuliaan, Wahyu 21 ayat 11. Kota itu penuh dengan kemuliaan. Ya, jadi ada hubungan Shekinah glory, roh kemuliaan dengan kota kemuliaan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bahkan permata yaspis jernih seperti kristal. Jadi roh kemuliaan ini mengarahkan kita kepada kota kemuliaan. Ya. Jadi yang pertama, kegunaan roh kemuliaan yaitu sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus, yang layak untuk berada di kota kemuliaan Yerusalem baru. Ini yang pertama. Kegunaan Shekinah glory, roh kemuliaan sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia roh, manusia mulia seperti Yesus, yang layak untuk berada di kota kemuliaan Yerusalem baru. Kita diubahkan. Nah, ini harus mengalami perobekan daging. Selama tidak mengalami perobekan daging, kita tidak bisa jujur. Walaupun kita setiap hari, Petrus setiap hari berjalan bersama Yesus, dengar firman pengajaran yang benar, tapi tidak mau mengalami perobekan daging, maka akan selalu berbohong, selalu menutupi dosa di peran, mempertahankan dosa. Tapi kalau ada roh kemuliaan, kita diubahkan mulai dari jujur. Jujur itu berarti terang-terangan, tidak ada yang ditutupi. Ya, jujur dan percaya, hanya memiliki iman yang tulus ikhlas, percaya kepada Yesus. Berarti kita diubahkan mulai dari jujur dan percaya. Inilah yang disebut jernih seperti kristal, terang-terangan, tidak ada yang tutupi. Itulah kota kemuliaan, jernih seperti kristal. Ya, ini diubahkan mulai dari jujur dan percaya. Kalau kita tidak lagi takut berkorban untuk Tuhan, maka membuat kita selalu setia beribadah, setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, diubahkan
mulai dari jujur dan percaya dan setia berkobar-kobar. Ini bagaikan permata yaspis. Jadi permata yaspis itu ya artinya yaspis itu adalah nyala api. Nyala api. Jadi permata itu ada warna-warnanya. Dan di Yerusalem baru itu ada 12 batu permata yang ada warna-warnanya. Ya ini yang ditunggu Tuhan dari kehidupan kita. Jadi kemuliaan Shekinah Glory bukan diukur dari hebat atau tidak hebat, gereja besar atau tidak, tetapi dilihat daripada jujur, percaya, setia, dan berkobar-kobar. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, ini yang pertama, sanggup mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus, yang layak untuk masuk kota kemuliaan Yerusalem baru. Yang kedua, kegunaan daripada roh kemuliaan. Keluaran 14 ayat 18 dan 21. Keluaran 14 ayat 18 dan 21. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur. Nah, ini angin timur. Ya, sama dengan roh kemuliaan Tuhan. Angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Ya, yang kedua, kegunaan roh kemuliaan. Kalau daging kita ini mau dirobek dari hawa nafsunya, dengan tabiat dagingnya, takut, khawatir, dengan keinginannya, kita akan mengalami Shekinah Glory yang kedua. Roh kemuliaan sanggup membelah laut Tebrau, laut Kolsom. Roh kemuliaan sanggup membelah laut Kolsom. Nah, ini kemustahilan, tidak mungkin. Harusnya bisa dikejar Firaun, binasa semua mereka, tetapi sanggup Shekinah Glory, roh kemuliaan, menyelesaikan semua masalah yang sudah mustahil. Ya, itu laut Kolsom terbelah, laut Kolsom terbelah sehingga ada jalan, memberikan masa depan yang berhasil indah dalam hidup kita. Ini kalau ada roh kemuliaan, laut terbelah, ya, terbelah sehingga ada jalan, ada masa depan. Kalau ada jalan berarti ada masa depan. Tapi kalau laut Kolsom tidak terbelah, ya jalan buntu. Ini kalau tidak ada roh kemuliaan, buntu. Mau diusahakan dengan apapun buntu. Tapi kalau ada Shekinah Glory, laut Kolsom terbelah sehingga ada jalan, memberikan masa depan yang berhasil indah dalam kehidupan kita. Lalu pengertian kedua, laut terbelah, ya, laut Kolsom terbelah, nah, sehingga terbuka jalan. Kalau laut sudah terbuka, maka bisa jalan sampai masuk tanah Kanaan, menuju tanah Kanaan. Ini sama dengan memakai kita dalam kegerakan Roh Kudus, hujan akhir pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mengapa seringkali kita tidak dipakai oleh Tuhan? Ya ini dagingnya nggak mau dirobek. Ya tadi saya katakan takut gagal nanti, nggak juara, nyontek, takut dianggap sok suci, wah, ikutlah bergaul dengan yang itu dan seterusnya. Puji Tuhan. Sampai yang terakhir, yang ketiga, kegunaan Shekinah Glory. Keluaran 16 ayat 7 sampai 8. Keluaran 16 ayat 7 sampai 8. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini,
bukan kepada kami sumur-sumurmu itu, tetapi kepada Tuhan. Nah, ini kalau ada roh kemuliaan, ya. Roh kemuliaan mampu memelihara hidup jasmani kita secara ajaib. Ya, kalau dunia membayangkan kalau kita sungguh-sungguh beribadah, wah gawat ini, jujur, terang-terangan, gawat ini, mati. Ini enggak. Bagikan suasana padang gurun mati, Tuhan bisa. Ya. Enggak mungkin loh kok bisa makan daging. Nah, ini berbicara kelimpahan di tengah padang gurun yang sulit. Enggak mungkin makan daging. Hari-hari saja sudah mungkin sulit kehidupan bisa. Artinya ini secara rohani apa artinya? Kalau ada roh kemuliaan mampu memelihara hidup kita, hidup jasmani kita secara ajaib dan berkelimpahan di tengah padang gurun dunia yang sulit ini. Kelimpahan itu seringkali saya sampaikan apa? Bisa mengucap syukur dalam segala hal. Itu kelimpahan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kalau dalam nikah rumah tangga bertengkar terus, palang gerejanya di mana? Itu loh. Yang firman penyucian. Ini karena tidak, ya seperti Petrus tadi, menolak sehingga menyangkal Tuhan. Tidak bisa menjadi saksi. Bisa mengucap syukur, iya ya, dia sederhana ya. Saya juga pernah sampaikan, semua yang kita kerjakan, apapun di dunia ini hanya sarana kita hidup dari kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan mau, dia bisa perintahkan. Ya. Ketika Yonatan menghadapi musuh yang dahsyat itu dari Filistin, ya sampai musuhnya sebanyak pasir katanya dalam kitab Samuel itu. Ya, lalu Yonatan yakin Tuhan dapat lakukan dengan banyak orang ataupun sedikit orang. Tuhan bisa lakukan, kerjakan apapun. Nah, ini persoalannya mau nggak? Masih takut nggak? Kalau masih takut nggak, Tuhan bekerja. Jalan buntu, laut Kolsom tidak terbelah menjadi nggak ada jalan. Nah, ya, roh kemuliaan mampu. Yang ketiga, memelihara hidup jasmani kita secara ajaib berkelimpahan di tengah padang gurun dunia yang sulit ini. Ya, jadi zaman yang sulit ini, zaman semakin sulit, kita tidak bisa bergantung pada sesuatu yang hebat. Katakan saja S1, S2, S3 boleh, lanjut terus. Tetapi itu tidak menjadi jaminan pemeliharaan Tuhan. Ya, sekarang dulu untuk jadi S1 hebat. Ya, dulu SMA dulu masih bisa ya mendapatkan ya jabatan di dunia ini oke lah. Sekarang S1 pun ya kita lihat. Ya sekarang S2. Ya begitu. Kesulitan akan semakin meningkat. Gak bisa bergantung. Jadi kalau pendidikan kita biasa, tetapi kalau ada sakinah glory, roh kemuliaan Tuhan, ya, maka Tuhan sanggup membuka jalan di tengah-tengah kesulitan dunia saat ini. Tuhan tolong kehidupan kita semua. Ya, jadi roh kemuliaan Tuhan sanggup memelihara kita secara jasmani, secara rohani, selalu memberi kita kepuasan, mengalami kepuasan surga, damai sejahtera, sehingga semua enak, ringan. Tidak perlu lagi cari kepuasan di dunia ini. Beribadah melayani Tuhan, ini kepuasan sesungguhnya. Jangan sampai bosan ya, jangan sampai bosan beribadah melayani Tuhan ini. Ini adalah kepuasan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah mulai bosan, nah itu berarti tadi tinggal lihat dagingnya belum dirobek, daging yang mana? Tabiatnya kah? Hawa nafsunya kah? Keinginannya kah? Dan jika Yesus datang kali yang kedua, roh kemuliaan ini ya akan menghantarkan kita sampai ke kota Yerusalem. Puji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Haleluya. Saya undang singer, pemain musik ya, bisa dibantu Ibu Priscilla tampil ke depan. Haleluya. Yang bisa berlutut silakan berlutut, yang tidak bisa berlutut duduk saja. Haleluya.
Mari kita angkat pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa dengan sungguh-sungguh tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Allah. Denganmu, haleluya, tak tersembunyi. Ayo kita sungguh-sungguh dalam doa penyembahan kepada Tuhan. Sungguh-sungguh menghukum daging ini lewat doa penyembahan kepada Tuhan. Sampai Shekinah Glory roh kemuliaan dicurahkan kepada kita. Serahkan kepada Tuhan, serahkan semua apa yang belum bisa dirobek daging ini. Jangan sampai jatuh ke dalam pencobaan. Ini adalah kesempatan bagi Tuhan. Orang lain ditolong, mohon kepada Tuhan supaya giliran kita ditolong oleh Tuhan. Musik pertama kali kita sembah Tuhan. Sungguh-sungguh ayo daging, nabian daging ini, hawa nafsu daging ini, keinginan daging ini yang hanya menghasilkan jalan buntu. Haleluya. Tidak ada Shekinah Glory, tidak ada kemuliaan Tuhan tanpa masuk pemerasan daging, perobekan daging, taman Getsemani. Tidak kuat. Sungguh-sungguhlah, berjaga-jagalah. Haleluya. Kalau ada Shekinah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Jangan sampai terbuai, terikat, haleluya, akan dunia ini. Haleluya. Daging harus dirobek untuk mengalami sekitar. Haleluya. 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 Daging kami Tuhan. Haleluya. Jujur dan percaya. Jalan-jalan tertutup sekalipun bisa dibukakan Tuhan. Kalau ada sekiranya gurih daging kami ini Tuhan. Yesus mampukan kami. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai menghadapi jalan buntu. Haleluya. Yang ada hanya kecewa, putus asa, tawar hati, sampai tinggalkan Tuhan, bagaikan Petrus. Haleluya. Menghadapi penderitaan apapun ada sekidah glory, ada roh kemuliaan Tuhan. Memberikan kekuatan kepada kita, jangan takut. Haleluya. 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 Ayo bergumul sungguh-sungguh. Tabiat daging apa yang belum lepas? Haleluya. Tabiat daging apa yang belum lepas? Haleluya. Haleluya. Haleluya.
sira labra trabakaya rabakaya. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kota kemuliaan itu jernih seperti kristal. Jujur terang-terangan. Kota kemuliaan itu permata yasmin. Oh, bagaikan nyala api setia berkobar-kobar. Apapun pergumulan, tantangan, masalah yang kita hadapi, kami mau kota kemuliaan itu Tuhan. Irabasra bratra brakaya ramarasira labrakaya ravaka. Iramarabaya ramasiri ramalabaka. Haleluya. Ampuni hamba ya Tuhan. Iravasira pralavaka. Haleluya. Jabalaka Tuhan. Mohon kemurahan-Mu. Haleluya. Jangan selalu menemukan jalan buntu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. Daging harus dirobek. Sehingga mengalami segera glory. Jujur dimulai daripada pribadi di rumah tangga.
ada jalan terbuka sampai kadang-kadang dimakan menjadi berkat, menjadi saksi. Haleluya, selama daging belum dirobek, hanya jalan buntu, hanya batu sandungan, hanya gampang tersandung. Haleluya, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mohonlah kemurahan-Mu Tuhan, ampuni hamba ini. Haleluya, nyembah-nyembah-Mu Tuhan. Haleluya, Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, ampuni kami. Haleluya. Jangan mengambil jalan di luar kebenaran firman. Haleluya. Kuasai kami Roh Kudus, mulai dari kemudahan, remaja dewasa, ketika rumah tangga tolong. Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih, tak tersembunyi kuasa Allah, haleluya, 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 haleluya. Saya ulang, kita bersama bangkit berdiri, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalaulah ditolong saya juga tangannya terbuka menunggulah, haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan Petrus, hamba Tuhan yang hebat, bisa gagal, bisa jatuh, bisa menyangkal Tuhan. Apalagi kita yang tidak hebat. Mari mohonkan kepada Tuhan. Kalau orang lain ditolong, minta kepada Tuhan. Tuhan, sekarang giliran saya, Tuhan tolong. Sebutkan daging apa yang harus dirobek. Tidak bisa mengalahkan, emosi kah, tidak jujur kah, menyimpan dendam kah, kepahitan. Daging harus dirobek untuk mengalami sekitar glory, kemuliaan Tuhan. Angkatlah kedua tangan kita. Ayo bicara, curahkan isi hati. Tuhan, sekarang giliran saya lah. Tuhan, tolonglah saya, Tuhan. Daging ini harus dirobek. Serahkan hidup kita kepada Iramakan. Tidak ada sekedar glory tanpa taman Getsemani. Tidak ada. Tidak ada jalan keluar, yang ada hanya jalan buntu. Minta kekuatan. Roh Kudus adalah kekuatan itu. Menghadapi badai, menghadapi badai gelombang yang sekonyong-konyong datang. Yesus, 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 Yesus. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami semua. Haleluya. Siralamaya namaku. Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Turunkan kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan. Mohonlah belas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah hari-hari ini sungguh-sungguh keadaan dunia semakin bergoncang. Tetapi kalau ada Shekinah Glory, kami akan sanggup menang atas setan Tritunggal. Kami bisa mematikan keinginan daging kami, hawa nafsu daging, tabiat daging ini. Kalau bisa Shekinah Glory, ada jalan keluar masa depan, ada pemeliharaan Tuhan di tengah padang gurun dunia yang sulit ini. Terima kasih Tuhan. Tetapkan firman dan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pekerjaan Tuhan kita jalankan, kita angkat pujian ini kembali, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya tangan terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tangannya terbuka, haleluya. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa ibadah kita Jumat Agung disertai dengan pendalaman Alkitab perjamuan suci masuk hari Jumat jam 10.00. Bagian kita nuansa biru ya, jadi hari Jumat kita semuanya menyanyikan, baik sangkur, vokal grup ya, hanya 2 ya, sangkur ya, hanya sangkur saja, minggu rupanya, minggu Paskah ternyata semua kita menyanyi. Baik, kita sungguh-sungguh berlatih selesai ibadah ini, yaitu latihan sangkur. Jadi 2 yang dilatih ya, kita manfaatkan waktu pun berlebih sedikit nggak apa-apa ya, kita manfaatkan ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Baik, sebelum kita tamatkan ibadah ini, terlebih dahulu kita masuk dalam doa syafaat. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kuasa Tuhan tak terbatas, tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kalau ada Shekinah glory lewat proses perobekan daging, maka jalan-jalan tertutup pun dapat dibuka oleh Tuhan. Laut Kolson terbelah menjadi jalan tanah kering. Ada jalan baru, ada masa depan, ada pemeliharaan Tuhan sampai masuk Yerusalem baru, kota kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami, sucikan kami, gembalakan kami semua, layakkan kami menyeru nama Yesus untuk menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Keluarga Bapak Rahel, Ibu Tuan Jama, Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah keluarga ini, semuanya bisa setia berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Anak-anak Jama supaya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Tio juga Jama, Ella juga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, masa depan mereka ada di tangan-Mu. Bapak Manulang, Ibu juga, mohonlah belas kasih Tuhan, Tuhan semakin pakai kehidupan mereka, jasmani rohani, Tuhan pelihara. Demikian anak-anak Jama, baik juga Yosua Manulang, Tuhan tolong masa depannya, baik juga pelayanannya juga Tuhan tolong. Demikian juga Kevin, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan. Bapak Saragi, Ibu juga, mohonlah belas kasih Tuhan dalam nikah rumah tangga, Tuhan tolong semua. Bu nikah juga Tuhan tolong tetap setia, berkobar-kobar beribadah dalam tangan Tuhan. Apapun menjadi pergumulan, mohonlah Tuhan yang jawab dengar. Terima kasih. Demikian juga Bapak Felix, Ibu anak Felix, Tuhan tolonglah, biarlah buka jalan semuanya bisa setia beribadah melayani Tuhan. Tuhan pakai anakmu dalam pekerjaan, dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan yang semakin menambahkan kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Indru, Ibu anak Indru Jamalah, berikan kerinduan sungguh beribadah kepada Tuhan. Sehari juga Tuhan Jamaah. Bapak Iskia Siregar juga Tuhan tolong, biarlah Tuhan buka jalan, buka hati, mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan dapat beribadah memuliakan nama Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati dalam pergumulan, dalam pekerjaan, nikah buah nikah, Tuhan tolong semua tetap berharap percaya
kepada Tuhan. Anak Iskia juga jamaah, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan, takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Bapak Jerry juga Tuhan tolong, buka hati, biarlah bisa setia beribadah sampai mau melayani Tuhan. Tuhan tolong semua ibu tetap kuat teguh hati, menghadapi pergumulan apapun, mengandalkan Tuhan. Buah nikahnya juga Tuhan tolong, baik juga Jerry di Jakarta, Cynthia di Batam, David juga Tuhan tolong mengikuti tes-tes, biarlah tetap mengandalkan Tuhan, tetap kuat teguh hati. Demikian Bapak Pangaribuan juga jamaah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mohonlah kemurahan belas kasih Tuhan. Ibu tetap kuat teguh hati dalam menghadapi pergumulan apapun, baik dalam pekerjaan, dalam nikah, buat nikah Tuhan tolong semuanya. Baik juga Yusuf juga Tuhan jamaah, pergaulannya biarlah jadikan saksi menjadi berkat, tetap sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Julita juga Tuhan tolong semuanya. Tuhan sudah nyatakan kemurahan Tuhan, biarlah tetap menjadi saksi berkat, setia beribadah melayani Tuhan. Bapak dan Simanjuntak, Ibu Tuhan tolong semuanya dalam kesibukan pekerjaan, ampuni Tuhan, biarlah bisa tetap mengingat Tuhan, beribadah melayani Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, biarlah tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih anak Nathan Sianturi juga Tuhan jamaah, Tuhan ada dalam kehidupannya, gendong selalu hidupnya, biarlah tetap bisa hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan. Ampuni kedua orang tuanya, buka jalan semua dimanapun mereka berada. Berikanlah hati untuk mau sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Terima kasih, mohon belas kasih Tuhan. Bapak Samuel Sianturi juga Ibu Tuhan tolong semua, satukan kami mohon dalam ibadah pelayanan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, buka jalan semua dalam pergumulan, mohonlah kemurahan belas kasih Tuhan. Demikian nikah, buah nikah juga Tuhan tolong semuanya. Bapak Vio, Mama Vio juga Tuhan tolong, biar pergumulan dalam nikah, rumah tangga Tuhan tolong semua, terutama beri kesungguhan untuk bisa setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih Vio Gavin juga Tuhan tolong kesehatan tumbuh kembang mereka, tetap Tuhan jaga lindungi, tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Ruth juga Tuhan tolong masa depannya, Tuhan tolong buka jalan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia beribadah melayani Tuhan. Bapak Silalahi Ibu juga Tuhan tolong dalam pekerjaan, dalam ibadah pelayanan, dalam nikah, buah nikah juga Tuhan tolong, biarlah tetap selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tolong semuanya. Baik juga anak-anak Priscilla, Hana, sekolah mereka Tuhan tolong semua, semakin mengerti firman-Mu, semakin sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Yoel juga mohonlah belas kasih Tuhan, biarlah tetap dalam gendongan tangan kemurahan Tuhan. Mama Manase juga selalu berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Pergumulan dalam buah nikah juga Tuhan tolong, biarlah tetap Tuhan yang menolong anak-anak. Baik juga Manase, Efraim, Anggi juga Tuhan tolong. Kaum muda ini Tuhan beranjak dewasa, tetapi biarlah mereka setia beribadah melayani Tuhan. Mohonlah belas kasih kemurahan Tuhan. Anak Cynthia juga Tuhan berkati, tumbuh kembangnya dalam tangan Tuhan. Demikian juga Nike juga tangan Tuhan yang selalu menolong kehidupannya. Demikian Bapak Sinaga, Ibu mohonlah belas kasih Tuhan, buka hati untuk bisa kembali beribadah melayani Tuhan. Anak-anak jamaah dimanapun berada, Daniel, Priti, Armando, Tuhan berkati semua. Demikian kami berdoa juga buat Bapak Ayub, Ibu Tuhan tolong semuanya. Mohonlah pergumulan dalam pekerjaan jangan sampai menghalangi dalam beribadah melayani Tuhan. Buka jalan semuanya, Tuhan tolong. Pergumulan dalam buah nikah juga Tuhan tolong, baik juga Miska Ayub Tuhan berkati. Takut Tuhan, hormat kepada orang tua. Demikian kami juga berdoa buat haleluya Bapak Santi juga Tuhan tolong. Jamalah buka hati untuk bisa mau beribadah kepada Tuhan. Ibu Santi juga Tuhan tolong, semakin sungguh-sungguh setia beribadah melayani Tuhan. Sandro juga Tuhan tolong. Santi juga yang sudah bekerja, mohonlah jangan sampai terhalang beribadah kepada Tuhan, ampuni. Demikian juga baik Rivaldo, Lena Tuhan berkati, semakin mengiring Tuhan, mengerti firman dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan tolong semuanya. Baik juga kami berdoa buat Bapak David, Ibu juga anak-anaknya, Tuhan tolong semua. Amel Putra David Tuhan berkati, biarlah buka jalan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, ampuni semuanya. Terima kasih. Rencana juga dalam perawatan, rencana ke Penang juga Tuhan tolong. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Kami juga berdoa buat Ibu lansia juga Tuhan tolong, opung
Jessica Buru, Nondong, Opung Rahel Buru, Opung Manase Buru juga Tuhan tolong, Opung Joyce, Ibu Dermawan, biarlah di masa tua mereka tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, buat enak ringan semua apapun pergumulan mereka. Tuhan tolong semuanya bisa setia beribadah melayani Tuhan. Anak cucu yang jauh dekat Tuhan tolong bisa mengiring Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Mama Petrus juga, Tuhan berkati anak-anaknya, baik Petrus, Tasya, Tuhan tolong semua. Kami juga berdoa buat Saudari Betty juga, Tuhan tolong biarlah semakin buka rahasia firman Tuhan, berikan kemampuan ajaib sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih. Masa depannya Tuhan tolong, pekerjaannya, perjodohan semua Tuhan buka jalan hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Baik juga Putri Batee, Putri Semanungkalin, teman-temannya juga Tuhan tolong semua, berikan kesetiaan kesungguhan dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan tolong kami semuanya. Ibu Rudi juga Tuhan tolong, sakit penyakit yang dialami ampuni semuanya, biar kembali setia beribadah melayani Tuhan. Anaknya juga Tuhan, anak Rudi juga Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, syukur hanya bagi Tuhan. Pergumulan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan tolong kami semua, tidak disebutkan pekerjaan, usaha jenis apapun. Ampuni kami, sucikan kami dengan darah-Mu. Biarlah dengan pekerjaan kami memuliakan nama Tuhan, tidak terhalang dalam beribadah melayani Tuhan, bisa menjadi saksi berkat dimanapun kami berada. Opsi-opsi yang sudah mulai menurun, pendapatan yang sudah mulai menurun, angkat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergumulan lainnya, baik dalam menyelesaikan utang piutang, Tuhan tolong semuanya. Percepatan penyelesaian surat rumah, Tuhan tolong. Yang merindukan anak, pergumulan yang lainnya juga, baik juga kenaikan kelas sebentar akan mengikuti ujian, Tuhan tolong. Baik juga dari SMA melanjutkan kuliah, ujian UNBK juga Tuhan tolong semua. Berikan hikmat yang daripada Tuhan, biaya sekolah, biaya kuliah juga Tuhan tolong. Terima kasih. Mohon belas kasih kemurahan Tuhan, buka jalan semua, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa dan negara kami, berikan pemberitaan takut Tuhan, menjamin kami tetap bisa setia beribadah melayani Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Sebentar selesai latihan sangkur, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan menjaga melindungi kami, tiba sehat selamat di rumah. Kembalikan kami dalam ibadah-ibadah kami. Jumat ini dalam Jumat Agung, Tuhan tolong semuanya buka rahasia firman Tuhan, menggairahkan kami setia beribadah melayani Tuhan. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk pribadi hamba dalam bentuk apapun, balaskanlah dengan berlipat kali ganda. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian yang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.